Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami bisa berbuat ibadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan tubuh yang sehat walafiat, dengan keadaan yang baik-baik saja. Kami percaya Tuhan, sudah 9 bulan lamanya Tuhan telah memperlihatkan kasih setia Tuhan, pembelaan Tuhan, pendampingan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Mara bahaya ada di sekitar kami, tapi Tuhan memelihara orang-orang setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan. Kasih kami hati dan telinga seorang murid yang mampu menangkap isi hati Tuhan dan kemudian melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Ya, dengan tidak terasa kita sudah 9 bulan berjalan di dalam pandemi ya saudara ya. Satu situasi di mana bahaya ada di sekitar kita ya. Tapi Tuhan membuat pengecualian atas hidup kita. Tuhan membuat pembedaan atas hidup kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan bisa membuat kita sekarang pagi ini masih bisa berdiri di hadapan Tuhan dan berbuat ibadah kepada Tuhan. Saudara, pandemi ini membawa banyak pertanyaan di dalam hati kita ya saudara ya. Apa maksud Tuhan di balik pandemi ini ya? Ini satu kejadian yang tidak biasa ya saudara ya. Tapi kalau saudara lihat di dalam sejarah, di dalam perjanjian lama, ya, juga Tuhan mengizinkan hal yang tidak enak terjadi, kondisi yang tidak enak terjadi atas umat pilihan Tuhan juga. Yaitu ketika nomor 1 ya saudara ya, ketika Israel dibawa oleh Tuhan Exodus keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian dan melewati padang gurun. Memang saudara, sebetulnya kalau saya hitung-hitung ya, kalau mereka jalan dengan normal 2 bulan aja mereka sudah tiba sih di tanah perjanjian itu. Dan kemudian mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian di Kades Barnea. Tapi kita tahu ya saudara ya, drama di Kades Barnea ya. Oh, orang Israel bersungut-sungut dan ingin kembali ke Mesir. Ya, mereka tidak mengira bahwa tanah perjanjian itu harus direbut dengan bayar harga ya. Mereka pikir tanah perjanjian itu tinggal dikasih saja begitu ya, tinggal masuk saja begitu, tidak ada peperangan yang harus dilakukan, dan mereka tidak siap dengan hal itu. Dan kemudian mereka bilang lebih baik kami kembali ke Mesir ya. Saudara, pilihan itu ya membuat Allah murka ya. Dan perjalanannya 2 bulan akhirnya di-stretch ya, direntang, ditarik ya, ulur menjadi 40 tahun ya. Dan setiap orang yang pada peristiwa Kades Barnea itu berusia 20 tahun ke atas ya, akan mati di sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun itu. Dan hanya orang-orang di bawah 20 tahun lah yang akan masuk tanah perjanjian dengan Yosua. Saudara, ada hal yang luar biasa saudara, ketika 40 tahun itu di padang gurun ya. Kita tahu Allah memberikan logistik ya. Mana ya saudara ya, burung puyuh dan seterusnya ya. Mereka dijamin kehidupannya. Tapi jaminan itu bukan satu jaminan yang berkelimpahan ya. Mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan sampai punya persediaan makanan ya. Jadi mereka itu terimanya selalu pas-pasan saudara ya, nggak pernah ada lebihnya ya saudara ya. Dan manusia itu pada hakikatnya tidak pernah puas saudara ya, pengen punya lebih ya. Dan saya tahu saudara ya, kalau Israel pada hari itu dikasih mana yang bisa tahan lama ya saudara ya, yang bisa diawetkan dan bisa disimpan 1 tahun ya saudara. Saya percaya saudara ya, bisa saja Israel 1 tahun tidak jadi Tuhan. Toh sudah ada yang untuk dimakan ya. Jadi Tuhan bilang enggak ya, aku akan beri mereka makanan yang cukup untuk 1 hari. Aku mau lihat kelakuan mereka di padang gurun selama hari-hari yang seperti itu,
setiap hari selama 40 tahun, ya. Aku mau lihat attitude mereka, ya. Oh saudara, attitude itu, respon itu, sikap itu saudara yang asli dari manusia, ya saudara. Itu baru kelihatan bukan pada waktu ketika semua serba baik-baik, semua serba berkelimpahan, ya. Kalau saudara memberi kepada satu orang saudara satu hadiah yang besar, ya, uang 1 miliar, saudara, ya, Anda nggak perlu repot-repot saudara, dia pasti baik sama saudara, ya. Tapi kalau saudara hanya kasih dia 5.000 rupiah, ya, saudara, ya, dan saudara di situ bisa melihat saudara, ya, respon dia yang sesungguhnya kepada saudara. Begitu juga Tuhan, ya. Tuhan tidak mau kasih mana 1 ton saudara, ya. Tuhan kasih mana cukup untuk setiap hari, sehingga tiap hari mereka tidak punya kelebihan, tiap hari saudara, ya. Dan ada tujuan Tuhan di situ saudara, ya. Ada tujuan Tuhan, ya. Di dalam Keluaran 16 ayat 4 dikatakan begini, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk 1 hari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya saudara, ya. Jadi saudara, ya, sifat asli manusia itu baru kelihatan saudara, ya, di dalam situasi yang tidak berkelimpahan, ya, di dalam situasi yang serba sangat pas-pasan, ya saudara, ya. Tidak ada lebihnya sedikit pun, ya saudara, ya. Dan Tuhan bilang, aku sengaja bikin itu tidak lebih, supaya aku bisa melihat mereka setiap hari, ya. Apa yang mereka katakan ketika berkat itu kelihatannya hanya pas-pasan, ya saudara, ya. Selama 40 tahun. Itu satu hal saudara, ya. Jadi kadang-kadang saudara, situasi yang tidak enak di dalam hidup kita itu, ya, kadang-kadang disengajakan oleh Tuhan, ya, karena dari situlah Allah bisa melihat sikap kita terhadap Dia. Apakah kita itu mensyukuri berkat yang pas-pasan, ya, atau kita hanya bisa bersyukur kalau berkatnya berkelimpahan, ya saudara, ya. Apakah kita bisa menghargai Tuhan dengan tidak melihat berapa besar pemberian jasmania dari Tuhan, ya saudara, ya. Itu yang Tuhan mau lihat, ya, di dalam hidup orang Israel dan di dalam hidup kita juga. Nah saudara, mari kita lihat, ya saudara, ya, di dalam sepanjang perjalanan itu, ya, kita tahu saudara, ya, padang gurun yang panas terik itu, ya, dialami oleh 2 kelompok orang Israel. Orang-orang yang ditetapkan untuk mati binasa di padang gurun, dan orang-orang yang ditetapkan untuk survive dan masuk tanah perjanjian, ya saudara, ya. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah saudara, lihat di sini, baik orang yang ditetapkan untuk binasa maupun yang ditetapkan untuk survive, ya saudara, ya, dua-dua mengalami padang gurun yang sama, dua-dua mengalami situasi yang sama. Tetapi saudara, satu bagian akan gagal dan satu bagian akan berhasil, ya saudara. Tentu kalau saudara, saya ajak untuk memilih, saudara akan memilih untuk menjadi bagian dari orang yang berhasil, ya. Itu nomor 1 saudara, ya. Jadi perjalanan itu sangat berdampak berbeda kepada 2 kelompok yang berbeda. Bagi orang-orang murtad seperti bangsa Israel yang di peristiwa Kades Barnea, ya saudara, padang gurun itu menjadi tempat kematian, ya saudara, ya. Tetapi bagi orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk survive dan masuk tanah perjanjian, padang gurun itu menjadi tempat pelatihan, bukan tempat pembinasaan, ya saudara, ya. Untuk mereka itu disiapkan untuk bisa mengelola, ya, berkat-berkat yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian. Allah membentuk mereka di sana, Allah menguji mereka di sana, Allah memurnikan mereka di sana. Saudara, peristiwa yang kedua, ya, kita bisa lihat di tanah Israel, ya saudara, di dalam perjanjian lama adalah ketika pada satu hari Israel itu seperti peristiwa Kades Barnea, saudara, ya. Israel murtad dan durhaka di hadapan Tuhan, ya, pada zaman Nabi Elia. Lalu berfirmanlah Tuhan, ya,
Elia, bernubuatlah kepada orang Israel, ya, katakanlah kepada mereka bahwa 3,5 tahun akan tidak ada turun hujan, tidak ada satu tetes embun pun turun dari langit selama 3,5 tahun, ya, sampai aku mengatakannya turun hujan lagi. Nah, saudara, ya, pada waktu itu saudara, seluruh teritorial tanah perjanjian, ya saudara, ya, dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung barat sampai ujung timur, ya saudara, Allah sudah plot itu, ya saudara, ya, Allah sudah capture itu, dan dikatakan di wilayah itu tidak akan turun embun selama 3,5 tahun. Nah saudara, ya, tapi mari kita lihat saudara, ya, bagaimana Allah tidak serta-merta, ya saudara, ya, Allah tidak serta-merta membumi hanguskan seluruh tanah perjanjian sehingga ada orang benar atau orang tidak benar, ya saudara, ya, sama-sama binasa begitu. Tidak seperti itu saudara, ya. Dan mari kita lihat saudara bagaimana Allah berlaku kepada golongan-golongan orang yang ditetapkan untuk tidak binasa, ya, sama seperti di padang gurun, ya. Dalam hal ini saudara, kita bisa melihat bahwa Allah meloloskan Elia dari maut itu, ya. Paceklik panjang itu membawa maut saudara, ya. Tapi Allah meloloskan Elia. Elia nabi Allah, dia orang benar, ya saudara, ya. Tidak ada orang yang meragukan, ya. Semua orang akan sependapat dengan saya bahwa Elia adalah orang benar. Tetapi saudara, apa yang terjadi saudara, ya? Sekalipun dia orang benar, kalau dia tinggal di tanah itu, di tanah Israel yang sedang dalam penghukuman, dia akan juga mengalami paceklik yang sama, dia akan kelaparan yang sama, dan dia juga akan bisa binasa yang sama saudara, nasibnya dengan orang-orang lain. Jadi saudara, Allah bilang gini, ya, aku tidak akan membuat pengecualian kepada rumahmu, ya. Kiri kanan rumahmu kena musim kering, tapi rumahmu sendiri akan kejatuhan hujan tiap hari gitu. Enggak, saudara. Allah nggak buat seperti itu, ya. Allah bilang sama Elia, kalau kamu mau selamat, ya, kamu mesti keluar dari tanah perjanjian, pergi ke Sungai Kerit. Sungai Kerit, saudara, letaknya itu di luar tanah perjanjian, di sebelah timur Sungai Yordan. Ya saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan tahu bahwa ternyata Sungai Kerit itu bukan sungai, saudara, ya, tapi sebuah saluran air, ya, hampir saya bisa katakan seperti sebuah selokan, saudara, ya. Jadi ada sebuah sungai yang kemudian disodet, ya saudara, oleh seorang petani supaya airnya bercabang, ya, menyimpang dan mengalir di sebuah selokan yang dibuat oleh petani itu yang menuju ke tanah pertaniannya, ke ladangnya, ya saudara. Nah, itulah yang disebut Sungai Kerit. Jadi betapa kecilnya saudara, ya, betapa sedikitnya airnya, ya saudara. Dan saudara, bukan cuma itu, Kerit itu saudara, ya, atau dalam bahasa Ibraninya adalah keret, ya saudara. Itu sebetulnya mempunyai dua makna. Makna yang pertama itu saudara adalah cut off, ya. Cut off itu adalah saudara bicara tentang cut away, ya saudara, ya, dikerat dan kemudian dipisahkan. Makna kedua saudara, ya, yang bersama dengan itu adalah covenant. Nah saudara, dua pemaknaan ini, ya saudara, adalah dua sisi dari satu keping mata uang, ya. Cut off dan covenant saudara, ya, kalau kita satukan itu menunjuk kepada satu ritual, yaitu sunat, ya. Anak-anak Yahudi, bayi-bayi Yahudi umur 8 hari, ya saudara, itu akan masuk ke dalam yang disebut sunat, ya. Dan sunat itu saudara sekaligus menjadi pertanda, ya, bahwa ini adalah bangsa masuk di dalam bangsa, terhisap di dalam bangsa yang punya covenant dengan Tuhan. Jadi saudara, Kerit ini bicara tentang sunat, ya saudara. Sunat yang membawa covenant, sunat yang menghasilkan covenant, sunat yang berdampak kepada covenant. Saudara, jadi tiap hari, ya saudara, Elia duduk di tepi Sungai Kerit itu.
minum air sungai Kerit itu, ya saudara ya, sampai pada satu titik sungai Kerit itu kering, tidak ada lagi yang bisa diminum, habis, ya saudara. Dan ketika habis, Elia mengerti bahwa periode Kerit itu habis dan dia pergi ke Sarfat. Saudara, saya percaya tiap hari ya Elia tidak bisa berkebun, saudara, tidak ada hujan, tidak ada apa ya saudara ya, dia cuma duduk-duduk. Saya nggak tahu saudara ya, berapa tahun di Kerit, berapa tahun di Sarfat, saya nggak tahu itu ya saudara. Tapi intinya saudara, ada satu periode di mana tetap aja di periode Kerit itu tidak ada kesempatan, tidak ada kondisi yang memungkinkan dia bercocok tanam dan sebagainya saudara. Jadi dia duduk tiap hari di tepi sungai Kerit itu, nunggu gagak ya saudara ya, ngirim makanan ya, dan kemudian minum dari sungai Kerit itu. Saudara, saya percaya tiap hari yang Elia lakukan adalah merenungkan Kerit ya saudara ya, merenungkan hidup pribadinya dia, merenungkan kehidupan batiniahnya dia. Apakah dia benar-benar sudah Kerit ya di dalam hidupnya ya saudara ya. Kerit bicara tentang sunat. Di dalam kehidupan Kristen kita hari ini saudara, sunat bicara tentang sunat hati. Artinya saudara apa? Artinya menjauhkan ya, mengakhiri semua kehidupan lama kita ya saudara, yang menuruti keinginan daging, keinginan duniawi ya saudara. Itu yang kita kerat dari hidup kita ya saudara. Sebab kalau kita tidak berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru, kita tidak terhisap di dalam bangsa yang punya covenant dengan Tuhan ya. Artinya kita tidak terhisap ke dalam tubuh Kristus. Artinya kita tidak menjadi bagian dari warga negara kerajaan Allah ya saudara. Sebagian dari kita merasa ya saudara ya, saya sudah lahir baru ya, saya sudah bertobat, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah dibaptis, saya sudah penuh Roh Kudus. Lalu saya pikir saya sudah sempurna di dalam Kerit saya ya. Oh saudara, kadang-kadang ya saya tidak memustahilkan ada orang-orang yang melakukan dengan tingkat kesungguhan yang luar biasa ya saudara ya. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang melakukan itu saudara ya, bagian itu ya, fase itu dalam hidupnya dengan biasa-biasa saja, dengan asal-asalan saja, sehingga tanpa sadar saudara ada yang kelewatan ya saudara ya. Masih ada Kerit-Kerit yang belum ya saudara ya, masih belum dikerat dari hidup kita ya saudara ya. Masih ada yang tanpa kita sadari masih ngikut sama kita di dalam kehidupan baru kita ya saudara. Nah mari saudara ya, seperti Elia minum air sungai Kerit sampai habis ya, sampai tidak ada lagi ya saudara. Demikian pula saudara ya, ketika kita di dalam masa pandemi ini ya saudara ya, Allah itu ya saudara ya, membuat situasi yang membuat kita menjadi was-was ya saudara ya, dan sangat takut untuk hidup di dalam cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga nanti mengundang penghukuman Tuhan atas hidup kita di dalam situasi ini ya saudara ya. Ini saudara ya, pandemi ini membuat kita mewaspadai diri kita sendiri ya, membuat kita mawas diri, membuat kita berintrospeksi. Jangan sampai ya ada dari hidup kita yang masih belum benar ya saudara ya. Dan kita semua saudara ya, memperbaharui ya, mengintrospeksi Kerit kita ya saudara ya. Pergi ke Kerit kita ya saudara ya, lakukan dengan benar ya saudara. Jangan sampai ada hal-hal yang di dalam kehidupan lama kita yang masih kita bawa ke dalam kehidupan pengikutan kita kepada Tuhan ya saudara. Habiskan itu, habiskan itu, habiskan itu. Nomor 2 saudara adalah Elia disuruh pergi ke Sarfat. Jadi ada 2 perintah Tuhan, pergi ke Kerit dan pergi ke Sarfat. Sarfat saudara ya, kalau Kerit itu di sebelah timur tanah perjanjian, Sarfat itu di sebelah barat tanah perjanjian. Tetap aja tidak di dalam tanah perjanjian. Jadi saudara, ini menyiratkan satu perintah Tuhan ya. Jangan hidup di dalam lingkungan ya yang membuat kamu
jatuh di dalam penghukuman Tuhan. Keluar dari situ, ya. Dan jangan berpikir karena kamu orang Kristen, ya, Israel rohani, ya, lalu tidak bakal kena hukuman. Bisa kena hukuman kalau kita tidak lahir baru dan tidak bertumbuh, tidak berbuah. Nah, saudara, kita masuk ke bagian yang kedua, ya. Fase kedua, setelah Kerit selesai, maka dia pergi ke Sarfat, ya saudara, ya. Dan di Sarfat sana, ya saudara, Sarfat dalam bahasa Ibrani-nya, saudara, adalah saraf, ya. Saraf itu artinya dimurnikan dan diuji dalam konteks pandai emas, di dalam konteks tukang emas, ya saudara. Anda tahu kalau Anda pergi ke tambang emas, entah tambang yang besar seperti Freeport atau tambang-tambang rakyat, saudara, ya, Anda bisa melihat bagaimana orang mendulang emas, ya saudara, ya, di sungai-sungai dan atau di dalam tanah yang dibor, ya, kemudian digali lalu dikeluarkan. Ada saudara butiran-butiran emas bercampur dengan tanah, dengan pasir, dengan batu, ya saudara. Mereka bawa ke sungai lalu mereka cuci, ya, dengan air sehingga yang tinggal adalah gumpalan-gumpalan logam, pasir dan batu-batu kerikil dan tanah dan sebagainya, saudara, itu pergi, ya, karena disiram dengan air saja sudah lepas, ya. Tapi ya saudara, logam-logam yang bercampur dengan emas ini, ya, ada tembaga, ada apa saja, ya saudara, itu menjadi satu, saudara, dengan emas itu dan tidak bisa dipisahkan dengan air, ya saudara. Mereka harus gunakan bahan kimia, ya, sehingga ada bahan-bahan yang tidak tahan dengan bahan kimiawi ini dan kemudian terlepas dari emas ini, ya saudara. Dan akhirnya yang tersisa adalah dua, emas dan perak, ya saudara, ya. Saudara, hanya satu jalan untuk memisahkan perak dari emas, yaitu dengan dibakar di dalam temperatur yang sangat tinggi, ya saudara, ya, sehingga dua logam ini sama-sama akan meleleh, ya, dan kemudian bisa dipisahkan. Nah saudara, emas yang dipisahkan dari semua ini, saudara, ya, yang dimurnikan, ya saudara, berkali-kali tadi, ya saudara, akan menjadi logam yang sangat bercahaya ketika masih cair, ya saudara, ya. Bisa seperti cermin, saudara, ya, saking bercahayanya. Nah saudara, Elia disuruh ke sana. Dan di sana, saudara, dia merenungkan ini yang namanya Sarfat, ya saudara, ya. Sarfat ini bicara tentang apa, saudara? Tentang pengudusan hidup kita, tentang pertumbuhan kehidupan kita, tentang kedewasaan kehidupan kita, ya saudara, ya. Ini bicara tentang sanctification kita, ya saudara. Anda lihat, saudara, berapa lama Sarfat itu, ya? Tidak dijelaskan, saudara, sampai di penghujung musim kering itu, ya. Sarfat itu baru selesai. Saya mau bilang kepada saudara, ya, ketika Allah mendesain pandemi ini, ya saudara, ya, maka Allah ingin kita, saudara, ya, pergi ke Kerit dan pergi ke Sarfat, ya saudara. Setelah kita menuntaskan pertobatan kita, ya saudara, maka Tuhan mengharapkan pertumbuhan dan pendewasaan dan pengudusan hidup kita, ya saudara. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya. Allah akan menguji setiap perkembangan kita, ya saudara. Seperti orang yang bersekolah, ya saudara, ya, duduk di kelas 5 diuji kelas 5, duduk di kelas 6 diuji kelas 6, duduk di kelas 7 diuji lagi, tiap kali naik kelas tiap kali diuji, ya saudara, ya. Demikian pula saudara, Sarfat orang Kristen pada hari-hari ini. Nah, ini adalah satu prakondisi, ya, yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, mengikuti ekspektasi Tuhan di dalam hidup kita. Allah punya satu pengharapan, saudara, kita tidak menjadi orang Kristen yang tinggal jadi bayi rohani selama-lamanya. Dia mau kita bertumbuh, dia mau kita semakin kudus, dia mau kita semakin bercahaya, dia mau kita menjadi semakin serupa dengan dia, ya saudara. Dia mau kita semakin dimurnikan dan diuji dengan api. Dan saya mau bilang kepada saudara, ya, sama seperti Sarfat itu tidak ada ujungnya sampai akhir dari musim kering.
Demikian pula saudara, proses pengudusan hidup kita tidak akan selesai, ya saudara, sampai di penghujung jalan hidup kita. Ya saudara. Nah, saya mau bilang kepada saudara pesan Tuhan. Saya tiba kepada pesan Tuhan kepada jemaat River of Life, ya. Saudara, pandemi ini tadi saya baca di internet beritanya, saudara ya. Pandemi ini sudah merebak, ya saudara ya, menjalar ke seluruh dunia dan menjangkau, ya saudara ya, lokasi-lokasi yang dihuni oleh 80% dari populasi manusia yang 7 miliar ini. Jadi saudara, 80% dari 7 miliar manusia hidup di dalam lingkungan yang berpotensi COVID. Ya saudara, kita termasuk di dalamnya, ya saudara ya. Apakah 80% ini adalah orang-orang yang dikutuki oleh Tuhan? Tidak, saudara. Saya percaya tidak, ya saudara. Saya percaya ada sejumlah orang benar di situ yang ikut mengalami dampak pandemi ini. Ya. Cuma saudara, bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, pandemi ini akan menjadi satu penghukuman. Tapi bagi orang-orang yang mau bertobat, pandemi ini menjadi satu didikan, menjadi satu peringatan, ya saudara ya, supaya kita semakin bersungguh-sungguh di dalam pertobatan kita dan di dalam pertumbuhan rohani kita. Mari saudara, kita melihat pandemi ini dari sisi ini, ya. Lakukan kerit kita, ya saudara. Lakukan Sarfat kita, saudara, ya. Allah mengendaki Elia pergi ke Kerit dan Sarfat. Kita juga dikehendaki oleh Tuhan pergi ke Kerit dan Sarfat. Lakukan itu, ya. Dan mari saudara, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, Allah akan membuat pembedaan, ya saudara, di antara orang-orang yang ditetapkan untuk dihukum melalui pandemi ini dan orang-orang yang ditetapkan untuk dipermurni oleh situasi yang seperti ini. Bagi orang-orang yang Allah tetapkan untuk disempurnakan dan diangkat menjadi umat yang layak, saudara, ya, pandemi ini merupakan satu sekolah padang gurun yang luar biasa, ya. Tanah perjanjian ada di depan kita, saudara. Kemenangan ada di depan kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Asal kita dengan setia mengikuti kerit kita dan mengikuti Sarfat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau punya satu tujuan yang baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sifat manusia, jika hidup semuanya dalam keadaan yang sangat baik dan berkelimpahan, manusia mudah melupakan Tuhan. Dan kami melihat situasi pandemi ini, dengan demikian Tuhan, bukan menjadi satu perkara yang buruk, bukan merupakan satu ekspresi dari hati Tuhan yang jahat, tetapi justru merupakan kepedulian Tuhan atas kami, didikan Tuhan atas kami, karena Tuhan ingin kami melakukan kerit kami dengan baik, melakukan Sarfat kami dengan baik, sehingga kami dimurnikan, kami hidup bertumbuh dan berbuah. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang mendengarkan pesan Tuhan ini, biarlah Tuhan Engkau menekan hati kami Tuhan, untuk berjanji kepada Tuhan, kami akan melakukan kerit kami dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, sampai air sungai kerit itu kering. Dan kami akan melakukan Sarfat kami di sepanjang jalan pengikutan kami kepada Tuhan, sampai pada satu titik di mana Engkau mengangkat kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ini menguasai kami, merasuki hati kami Tuhan. Dan kami akan menjalankan hidup kami ke depan ini dengan lebih bersukacita, lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh. Karena Tuhan, kami tahu bahwa apa yang ada di balik pandemi ini sungguh-sungguh adalah maksud baik Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin.